Seorang istri, celaka seorang istri, kata malaikat Jibril ini keluar dari Ramadan tapi dia masih menyepelekan, selepe kata orang, masih menselepekan suami. Selepe apa sepele? Tapi anak-anak bilang selepe kan. Oh, selepe itu bahasa gaulnya Pak Ustaz. Maka saya mohon maaf ke ibu-ibu, pesan ke saya, karena saya mengalami, saya sebagai suami, jangan pernah membuat hati suami itu sakit. Laknat malaikat yang sudah diridhoi oleh Allah, malaikat untuk melaknat istrinya itu sampai subuh, bayangkan. Gitu. Salah satu hadis juga Nabi SAW ketika Isra Mi'raj, kata Nabi SAW, uridun nara faida aktsaru ahliha an-nisa yakfurna. Aku ketika Isra Mi'raj diperlihatkan perempuan-perempuan yang banyak menghuni neraka, yakfurna, mereka kufur. Sahabat kaget, nanya, gila. Dikatakan oleh sahabat yang lain, yakfurna billah. Apakah mereka kufur kepada Allah ya Rasulullah? Tidak, kata Rasulullah. Mereka yang banyak penghuni neraka bukan karena dia tidak sholat. Mereka perempuan yang banyak penghuni neraka bukan karena dia tidak puasa. Apa kata Rasulullah? Yakfurnal ashirah wa yakfurnal ihsan. Mereka kufur kepada keluarganya, kepada pasangannya, dan mereka kufur kepada kebaikan orang lain. Apa maksudnya? Lanjutkan kalimatnya oleh Nabi, lau ahsanta ila idahunad dahar. Dia melupakan kebaikan orang. Ini contoh kufur kepada kebaikan yang diberikan oleh tetangganya, yang oleh temannya, yang oleh sama-sama kawan majelisnya. Mereka kufur kepada kawannya dengan memberikan kebaikan, mereka tidak menganggap kebaikan itu ada. Bagaimana kalau kufur sama suaminya? Kata Rasulullah, summa ra'at minka syai'a qalat ma ra'aitu minka khairun qattu. Ma ra'aitu minka khairan qattu. Jadi yang dimaksud kufur kepada suaminya, penghuni neraka, kata Rasulullah, ini hadis Sahih Bukhari. Mereka perempuan itu mengatakan kepada suaminya, ma ra'aitu minka khairan qattu. Kamu nih bang tak pernah memberikan perhatian kepadaku. Padahal selama ini udah dikasih rumah, udah dikasih baju. Kebaikan yang diberikan ke suami tak pernah nampak di matanya. Sehingga selalu menyepelekan suami dan mohon maaf sampai membanding-bandingkan. Itu yang bahaya. Jadi kata Nabi, yakfurnal ashira wa yakfurnal ihsan. Perempuan yang di penghuni neraka itu, beliau cerita selesai Isra Mi'raj, Nabi Muhammad cerita semua istrinya. Ternyata aku di surga kemarin dan di neraka. Di neraka juga banyak perempuan, yang paling banyak perempuan, di surga juga paling banyak perempuan. Maka sahabat, istri-istri yang lain dan sahabat nanya, mereka kenapa, dosa apa sama Allah? Enggak dosa sama Allah, tapi kufur kepada suaminya, tak pernah menganggap kebaikan selama ini dari suaminya. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau Majelis Al-Mulisin, masih taklim ini semuanya patuh sama suaminya. Insya Allah semua penghuni surga. Saya cuma titip ibu-ibu, ke istri pun juga saya sama. Bahkan saya tempel hadis besar itu di dinding kamar. Jangan lupa. Ini kata Nabi, penghuni neraka enak kali jadi laki-laki. Loh, tanggung jawabnya besar guys, saya bilang gitu. Saya tulis hadis itu, jadi biar percaya. Sekali masuk kamar baca, sekali masuk kamar baca. Karena kalau dengan kata-kata sudah tak mampu lagi, banyak YouTube saya. Tinggal tak usah ceramah bi, aku tengok aja YouTube-nya mana kan. Coba bayangkan. Maka tulisan itu biasanya ini, kata-kata ini tidak bisa menyentuh, karena kata-kata ini kalah dengan perbuatan. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Perbuatan itu lebih menyentuh daripada kata-kata. Jadi saya tak perlu banyak-banyak ucapkan lagi dakwah kepada istri saya. Cukup saya sampaikan begini. Kalau belum puas silahkan tengok di YouTube. Jadi apa maknanya ibu-ibu? Seorang istri menjadi kesuksesan dalam rumah tangga karena beliau memiliki surga dan nerakanya dari suami. Makanya Nabi di hadis lain, fa innama huwa jannatuki wa naruki. Sesungguhnya suamimu itu bisa jadi surgamu dan bisa jadi nerakamu. Jadi ibu sebenarnya punya pilihan di rumah, mau masuk surga atau masuk neraka. Bukan berarti dibatasin dengan ibadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah tak perlu diotak-atik. Tapi sekarang bagaimana sikap ibu dengan suaminya? Karena boleh jadi keberadaan suami, eksistensi suami itu di rumah bisa jadi menjadi surga kita masuk ke surga,
menjadi jalan ibu ke surga, atau bisa jadi keberadaan suami menjadi neraka. Kenapa? Karena kita menyepelekan. Makanya ibu kalau memang butuh banyak pencerahan, bisa dibaca buku-buku. Bagaimana caranya melayani suami dengan baik. Kan ada dokter-dokter psikologi. Bagaimana caranya membuat suami gembira. Saya kira ibu sudah paham dengan seperti itu. Yang terpenting kita jangan sampai keluar dari Ramadan kita masih punya salah dan dosa sama suami. Makanya ibu setiap kali saat minta maaf sama suami, cium tangan suami, cium kening, maafkan saya bang. Kamu salah apa? Ya pokoknya maafkan. Oh berarti aku curiga sama kamu. Aku bisa maafkan kalau kamu jujur sama aku. Nah, ini tak betul juga suami ini. Pas tak minta maaf tak ada seperti itu. Sekali minta maaf, aku curiga mama. Kenapa kau minta maaf? Inilah bentuk aku ngaji bang, kajian Tuhan sama Ustaz Nuruddin. Sampaikan gitu. Kalau abang gak terima, coba telepon WhatsApp Ustaz Nuruddin itu. Ini kadang suami minta apa, istri minta maaf sama suami, curiga pula suami. Kamu salah apa? Mikir suami, pantas lah duit 200 itu hilang kemarin. Tapi memang bu, kalau ibu minta maaf, pengakuan itu harus disertai dengan salah loh. Sama dengan ibu punya dosa sama Allah. Mungkin nengok sesuatu dulu, mungkin balik dosa, tak puasa. Ketika ibu minta maaf sama Allah, istighfar sama Allah, ibu sampaikan, ya Allah, saya dulu begini, saya dulu begini. Jujur sama Allah. Begitu juga sama suami. Cuma kalau ibu agak sakit hati, tak enak pula. Kenapa mama kok minta maaf? Ya sebenarnya gimana? Tak enak pula bang, aku kasih tahu bang. Coba lah kalau nggak ngasih tahu, aku nggak mau maafin. Dulu aku mantan 3 loh bang, lebih ganteng dari kamu. Ini bahaya kan? Tak ada suami bisa nerima bu. Sepreman-premannya suami meskipun punya tato yakuza, kalau ibu cerita tentang masa lalu tak ada, sakit hati dia. Cukup ibu dengan Allah yang tahu. Kalau masa lalu nggak usah cerita lagi. Jangan dianggap suami-suami itu yang sudah kekar, direktur belum tentu mewek juga kalau dengar ibu. Berarti aku nggak boleh bu ya, nggak boleh cerita. Cukup Allah. Tapi kalau setiap hari ibu sampaikan, maaf bang ya selama ini, maaf papa. Maaf papi, ada yang panggil papi di sini? Ada. Yang lebih keren lagi papiyu, maaf ya papiyu. Oh iya mamiyu juga. Ada yang dulu pipi mimi kan? Ada pipi mimi kan? Ada yang mami daddy, mom and dad. Jadi setiap hari kalau ibu pengen, jadi gampang sebenarnya perempuan ini ibu. Cukup minta maaf saja, senang tuh suami. Kalau minta maaf duluan senang suami. Apalagi datang kerja langsung didekap. Aku masih bau, nggak usah ada bau-bau enak juga bang. Datang dari kerja, maka layani suami. Makanya Mama Dedeh pernah bilang kan, kalian semua perempuan-perempuan ngapain kalian bilang capek, males. Tinggal berbaring aja udah selesai kalian. Saya tak sebutkan, kan ada Mama Dedeh kan. Mohon maaf bu ya, mohon maaf. Kalau suami ini beda dengan perempuan, laki-laki dengan perempuan beda. Kalau laki-laki, mohon maaf. Saya pernah dengar dokter Boyke, laki-laki ini kuatnya 4 hari. Kalau perempuan bisa kuat 4 bulan. Maka jangan pernah menolak. Hadisnya ada. Kalau nggak ada hadis saya nggak jelaskan. Jangan sampai malaikat melaknat sampai subuh. Mudah-mudahan ibu selalu memberikan pelayanan terbaik kepada suami. Karena kita tidak tahu Ramadan tahun depan kita akan bersama lagi dengan suami atau tidak. Betul atau tidak? Coba pikirkan betul-betul ibu dalam hati, apakah siapa yang lebih dulu meninggal atau suami yang meninggal. Jangan dikira makanan 4 sehat 5 sempurna. Makanan sudah layak, makanan sudah sehat, rumah sudah besar, mobil sudah bagus, baju sudah bagus. Tapi ternyata yang paling dekat dengan kita bukan kesuksesan. Yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Buka Quran surah Al-Jumu'ah ayat 8. Kul innal mauta, sesungguhnya kematian kata Allah, alladzi tafirruna minhu, orang yang lari dari kematian itu, maka fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematian itu akan selalu menemuimu. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada, maka ketika engkau mati kau dikembalikan kepada Allah alimil ghaibi wasyahada, yang tahu tentang perkara gaib dan perkara nyata. Paling dekat dengan kita kata si Imam Ghazali adalah kematian. Bagaimana kalau ibu meninggal, ibu belum sempat minta maaf sama suami? Bagaimana kalau ibu meninggal? Bukan saya takut-takutin, jangan pula bawanya mau, Pak Ustadz ini bawanya mau mati aja. Enggak, ini bulan Ramadan. Tahun depan apakah Ramadan kita masih hidup belum tahu. Maka dosa yang paling besar ini yang tak bisa diampuni oleh Allah adalah